Kalau teman-teman masih penasaran juga, nanti saya akan buktikan dengan varietas yang sama seperti ini dan tidak jauh dari kebun saya ini. Mungkin hanya berjarak 70 meter saja, itu hampir 90% terserang jamur penyebab antraknosa dan 30% terserang layu fusarium. Dampak penggunaan kohe pada tanaman cabai di saat memasuki atau Vitaron SL, teman-teman ya. Ini dua kombinasi nutrisi yang menurut saya sangat ampuh ya untuk di masa pembuahan pada tanaman cabai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Sukses Tani TV. Semoga teman-teman yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan dimudahkan dalam mencari rezeki yang berkah. Seperti biasa teman-teman, hari ini saya akan melakukan perawatan tanaman cabai, yaitu adalah pemberian nutrisi untuk menjaga kualitas pada buah tanaman cabai saya ini yang sekarang sudah memasuki masa pembuahan yang kedua. Dan kita bisa lihat sama-sama teman-teman ya, di masa pembuahan kedua seperti ini, tanaman cabai saya ini alhamdulillah ya masih kondisi sehat. Mengingat intensitas hujan sampai dengan hari ini masih tinggi. Ternyata lepas prediksi teman-teman ya, perkiraan saya kemarin itu bulan Maret ini intensitas hujan sudah mulai sedang, tetapi masih saja hujannya bahkan hampir setiap hari malah justru hujan teman-teman ya. Apabila tanaman cabai kita di saat intensitas hujan atau curah hujan tinggi tidak kita persiapkan imunitasnya, maka tanaman cabai kita rentan terhadap penyakit layu fusarium dan penyakit jamur penyebab antraknosa. Tetapi kita bisa lihat sama-sama ya perkembangan tanaman cabai saya ini sampai hari ini untuk penyakit jamur penyebab antraknosanya alhamdulillah bisa dikatakan bebas ya, nggak ada jamur penyebab antraknosa atau yang biasa kita sebut dengan penyakit patek. Kita bisa lihat tuh buahnya, alhamdulillah luar biasa. Di masa pembuahan kedua seperti ini, untuk kualitas buahnya juga mari kita lihat sama-sama bagaimana kualitas buahnya. Nah ini contohnya teman-teman ya. Untuk kualitas buahnya, walaupun di masa pembuahan kedua itu tidak ada perubahan ya, untuk ukurannya juga masih sama besar teman-teman, bisa lihat untuk ukurannya tidak ada pengecilan ukuran teman-teman ya, masih sama seperti buah pertama itu untuk ukurannya. Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan melakukan penyempraian nutrisi insektisida maupun fungisida. Ini saya akan lakukan penyempraian secara bersamaan. Jadi untuk nutrisinya teman-teman ya, saya menggunakan ini. Nah ini sudah beberapa kali di video saya itu sudah saya tampilkan. Saya menggunakan nutrisi yaitu dengan merek dagang Prima Plus B. Ini mempunyai kandungan kalium plus boron dan dilengkapi juga dengan unsur mikro lainnya. Nah ini silahkan baca sendiri teman-teman ya di kemasan, kalau teman-teman ingin menggunakan produk yang bermerek dagang Prima Plus B. Untuk insektisidanya sesuai dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya juga,
Untuk insektisidanya saya ini untuk menangani atau mencegah serangan lalat buah. Jadi saya menggunakan insektisida yang mempunyai merek dagang Meta 400 EC dengan bahan aktif Demotoat. Jadi untuk mengendalikan serangan lalat buah ini insektisida andalan sekali teman-teman ya. Tetapi untuk baunya ini sangat menyengat. Oke, lanjut lagi untuk penyepraian fungisidanya, karena kemarin saya sudah menggunakan fungisida dengan merek dagang Cabriotop, lalu saya rolling teman-teman ya. Di minggu berikutnya saya rolling dengan fungisida dengan merek dagang Jamurlang. Jamurlangnya ini mempunyai kandungan atau mempunyai bahan aktif propiconazole dan difenoconazole. Oke teman-teman ya. Untuk selanjutnya juga nutrisi yang tidak pernah juga ketinggalan, saya menggunakan Vitaron SL. Nah, jadi Vitaron SL ini saya rolling dengan menggunakan asam amino teman-teman ya. Jadi kedua nutrisi ini saya tidak melakukan pencampuran atau penyepraian secara bersamaan, tetapi saya rolling teman-teman ya. Dan untuk penggunaan asam aminonya ini silahkan teman-teman lakukan cukup 1 bulan 2 kali saja. Silahkan teman-teman fokuskan ke Vitaron SL nya ya. Kecuali di masa pertumbuhan silahkan teman-teman pacu dengan asam amino. Untuk di masa pembuahannya silahkan teman-teman pacu dengan Vitaron SL teman-teman ya. Ini dua kombinasi nutrisi yang menurut saya sangat ampuh ya untuk di masa pembuahan pada tanaman cabai kita. Lalu buktinya apa ya, kita bisa lihat sama-sama perkembangan tanaman cabai saya ini. Walaupun ya sekali lagi saya sampaikan, tanaman cabai saya ini walaupun tidak terlalu bagus, tapi menurut saya cukup memuaskan. Apalagi sekarang memasuki masa pembuahan yang kedua, ditambah lagi dengan cuaca yang saat ini tidak menentu, hujannya kadang malam, kadang pagi, kadang sore, dan itu terjadi hampir setiap hari teman-teman. Tetapi alhamdulillah tanaman cabai saya sampai dengan hari ini untuk ketahanannya cukup luar biasa ya. Dari serangan layu fusarium maupun serangan jamur penyebab penyakit antraknosa itu bahkan sulit saya menemukannya, dan mudah-mudahan jangan terjadi teman-teman ya. Untuk kualitas buahnya mari kita lihat sama-sama. Dan ini teman-teman, nah untuk buahnya juga lumayan teman-teman ya, tidak terjadi pengecilan pada buah tanaman cabai saya ini. Dan justru teman-teman ya, untuk buahnya ini sangat lebat ya, dan lebih lebat daripada pembuahan yang pertama. Jadi seperti itu. Apabila kita tepat dalam melakukan budidaya tanaman cabai dari segi perawatannya, terus dari memanajemen perawatannya, insya Allah tanaman cabai kita atau tanaman cabai teman-teman bisa seperti ini teman-teman ya. Walaupun tidak terlalu bagus, minimal seperti ini teman-teman. Nah kita bisa lihat sama-sama. Ini belum lagi disusul dengan buah-buah yang kecil-kecil ini teman-teman. Nanti apabila buah yang kecil ini sudah membesar, ini akan menguning semua, ini akan kelihatan menguning semua, akan kelihatan buah semua teman-teman ya. Alhamdulillah sekali di saat harga cabai sekarang masih melonjaknya, alhamdulillah tanaman cabai saya ini buahnya masih lebat seperti ini, dan ini sudah memasuki pembuahan kedua. Dan satu hal yang saya ingatkan kepada teman-teman, walaupun itu sudah pernah jadi perdebatan, saya menanam cabai ini tanpa menggunakan pupuk dasar kohe maupun kimia teman-teman ya. Dan terutama sekali yang saya hindari adalah untuk budidaya tanaman cabai khususnya, saya tidak lagi menggunakan pupuk dasar kohe dalam bentuk apapun. Kalau teman-teman mau bukti lagi, saya buktikan. Karena sebelumnya saya buktikan di tanaman cabai teman saya
itu dengan varietas yang merunduk. Kalau teman-teman masih penasaran juga, nanti saya akan buktikan dengan varietas yang sama seperti ini dan tidak jauh dari kebun saya ini. Mungkin hanya berjarak 70 meter saja, itu hampir 90% terserang jamur penyebab antraknosa dan 30% terserang layu fusarium. Kalau teman-teman mau buktikan, nanti saya akan buktikan dampak penggunaan kohe pada tanaman cabai di saat memasuki atau terjadi pada saat musim hujan. Dan ini fakta yang terjadi di lapangan, silahkan bantah dengan teori, tapi nyatanya tanaman cabai saya ini tanpa menggunakan pupuk dasar kohe sampai saat ini masih bertahan dan terbebas dari serangan layu fusarium maupun serangan jamur penyebab antraknosa. Baik teman-teman, mungkin videonya sampai di sini saja karena saya akan melakukan penyepraian, dan apabila ada kalimat saya yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak perlu berlama-lama, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.